Halo semua, nama saya Krisna. Saya akan melaporkan hasil wawancara saya tentang perkembangan dewasa Madya. Sini nama subjek saya adalah Tamur Sirait. Dia lahir tanggal 23 April 1973 dengan usia 48 tahun. Pekerjaannya seorang petani dan mempunyai 3 orang anak. Yang pertama berumur 19 tahun, yang kedua 14 tahun, dan yang ketiga 9 tahun. Beralamat di Desa Sungai Dayu, tepatnya di Kota Jambi. Dan dia memiliki 9 saudara. Dia anak ke-6 dan beragama Kristen, dan pendidikan terakhir yang dia tempuh adalah SMA. Untuk tugas perkembangan subjek saya ini, permasalahan yang sering dia hadapi dalam menginjak usia Madya adalah masalah fisik, yang mana masalah fisiknya lebih banyak menurun. Apalagi beliau mengatakan bahwa dia mempunyai riwayat penyakit mah yang mana mahnya sudah menginjak mah kronis karena dia pernah dibilang buang air besar yang mengeluarkan darah gitu. Lalu untuk perkembangan minatnya, dia mengalami perubahan minat di mana pada saat dia sebelum menginjak usia Madya itu dia lebih tertarik ke dunia sport seperti sepak bola. Tapi semenjak menginjak usia Madya, dia lebih tertarik pada hal-hal yang seperti berbau pertanian dan peternakan, yang mana dia memelihara ayam, membuka ternak ayam dan juga membuka ternak ikan. Walaupun beliau mempunyai riwayat penyakit yang berat sehingga dia tidak bisa bekerja yang berat-berat, tapi dia tetap bisa menerima keadaan itu dan bisa menerima dirinya dan tetap bekerja walaupun tidak bisa kerja yang mungkin memberatkan, yang menyebabkan nantinya penyakitnya kumat kembali begitu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subjek saat menjalani hidupnya, yaitu yang pertama hubungannya dengan tetangga. Hubungan beliau dengan tetangga baik karena saling membantu, karena juga rata-rata kehidupan bertetangga di sebuah desa itu baik karena sering berkomunikasi, lancar berkomunikasi, tidak sering terjadi yang namanya kesalahpahaman di antara tetangga. Lalu beliau juga bercerita pada saat masa sekolah, hal yang dilakukan selain sekolah adalah beliau ikut membantu orang tua di sawah, di mana dia menjaga burung agar tidak terjadi kerusakan di padi. Lalu beliau juga menjaga ternak, yaitu pada saat itu orang tuanya ternak babi, tepatnya di Kota Medan. Jadi waktu luang yang digunakan oleh beliau adalah untuk bantu orang tuanya pada saat mungkin pulang sekolah atau tidak pada saat libur begitu. Lalu selanjutnya untuk kegiatan keagamaan pada saat menginjak usia Madya ini, di mana dia lebih rajin mengikuti ibadah karena dia ingin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, dan dia juga mempunyai target untuk menyelesaikan bacaan Alkitab pada tahun ini. Maka dari itu dia rajin membaca Alkitab di setiap pagi dan setiap waktu luang atau seperti malam hari. Sebuah aspek perkembangan subjek yang mana untuk penurunan penglihatan, yang mana dia mengalami penurunan penglihatan karena pada saat sebelum masuk usia Madya ini dia masih melihat dengan jelas, membaca dengan jelas, tetapi pada saat memasuki dewasa Madya dia harus menggunakan kacamata untuk membaca. Lalu beliau juga mengatakan pada saat masuk usia Madya ini dia mengalami stres karena banyaknya utang yang dia alami dan bingung bagaimana cara membayar, tapi itu dapat diatasinya dengan baik. Lalu ada penurunan pengingat. Di dalam memasuki usia dewasa Madya ini ingatannya sedikit menurun karena banyaknya hal mungkin yang diingat, jadi dia bilang sedikit menurun sehingga dia banyak lupa. Saran dari saya pada saat dia mengalami penurunan pengingat, daripada dia kelelahan dalam mengingat suatu hal, saran saya dia bisa mencatat hal-hal mungkin yang penting agar dia tidak lupa dan menyebabkan hal-hal yang mungkin tidak
selalu memakai kacamata, karena semakin sering menggunakan kacamata malah memperburuk keadaan mata karena usia beliau belum terlalu tua. Sekian penjelasan saya dari hasil wawancara saya